mengikuti pelajaran secara bersamaan karena saat ini kita masih dalam posisi pada pandemi COVID-19. Jadi kita harus menjaga ada tiga membagi empat. Yang pertama adalah mencuci tangan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah menjaga jarak. Yang ketiga memakai masker, dan keempat yaitu berdoa, membaca doa agar pandemi ini cepat berlalu. Ya, cek suhu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. 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 Bismillah. 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 Kita absen dulu. Ada temannya yang hadir? Ada. Dia tidak hadir karena apa? Tidak hadir karena sakit. Iya, mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan agar supaya bisa mengikuti pelajaran yang bersama kita di tempat ini. Sebelum kita memulai, kita membaca doa bersama dipimpin oleh Latifah sebagai ketua kelas. Doa, silakan Nak. Sehat. Hari ini masih kita mempelajari lanjutan dari pelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang arti bersih, alat-alat yang dipergunakan dalam bersuci, air apa saja yang tidak bisa digunakan dalam bersuci. Nah, masih adakah yang ingat pelajaran yang lalu apa arti bersuci itu? Siapa yang tahu? Nah, silakan Fatimah. Alhamdulillah, berarti masih
baru yang kita lanjut pada pelajaran selanjutnya masih tentang bersih itu sehat. Sekarang Ibu mau perjelas dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Bisa dilanjut? Bisa. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama menyimulasikan tata cara bersih badan. Ya, bersih badan. Yang kedua, menyimulasikan tata cara bersih pakaian. Bersih pakaian, ya. Paham? Ya, bisa diingat-ingat ini ya. Ini adalah semua adalah pembelajaran kita dalam di rumah. Baik di rumah, di sekolah maupun di tempat-tempat yang lain ya. Yang ketiga, memperagakan tata cara bersih barang-barang. Ya. Dan yang keempat adalah menunjukkan tata cara bersih tempat. Ya, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, ada video di sini. Ini anak lagi sedang apa ini? Perhatikan. Mandi. Anak lagi sedang mandi. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah yang di sini tidak suka mandi dalam satu hari? Tidak ada. Adakah yang suka? Siapa yang suka mandi di rumahnya? Angkat tangannya. Berarti alhamdulillah. Jadi berapa kalikah orang mandi dalam satu hari? Dua kali. Dua kali mandi dalam sehari. Waktu apa saja dianjurkan untuk mandi? Waktu apa saja ya? Pagi hari. Siapa lagi? Yang kedua? Pada sore hari. Alhamdulillah kalau misalnya memang sudah dilaksanakan tepat pada waktunya. Selanjutnya kita membahas lagi dulu tentang pembelajaran hari ini. Sudah tadi tujuan pembelajaran, sekarang kita belajar dulu apa itu hidup bersih ya. Masih berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, hidup bersih. Allah mencintai kebersihan. Apakah ada di sini yang tidak suka dengan kebersihan? Tidak ada. Semuanya mencintai kebersihan. Allah saja mencintai tentang kebersihan ya nak ya. Kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Jadi kebersihan adalah pangkal kesehatan. Bersih itu sehat dan indah. Apakah bersih itu membuat kita tidak nyaman? Ya? Apakah kita kalau bersih itu tidak nyaman? Pasti dalam posisinya nyaman. Selanjutnya, pakaian bersih. Pakaian yang bersih, nyaman dipakai dan enak dipandang. Kalau kita menggunakan pakaian yang kotor, enak tidak dipakai? Tidak. Jadi kalau kita memakai pakaian yang bersih, enak juga dilihat. Temannya dia, Rini kalau pakaiannya bersih sekali pakaiannya. Saya juga mau seperti itu. Ya? Tapi kalau ada temannya yang pakaian kotor ke sekolah, pasti kita jauhi. Ya? Dijauhi tidak? Ya, dijauhi karena kita tidak mau kalau kita tertular dengan keadaan yang kotor. Selanjutnya, tata cara bersih barang-barang. Barang-barang apa saja yang harus kita bersihkan? Misalnya kalau di rumah, barang apa saja yang kita bersihkan? Tempat tidur. Apa lagi? Lemari baju. Apa lagi? Tempat sepatu. Kalau misalnya pakaian kita yang sudah dicuci, sudah dilipat, apakah bisa ditempatkan di tempat sepatu? Tidak. Kalau sepatu kita yang kita pakai setelah dilepaskan pulang dari sekolah, dilepas sepatu tak, apakah bisa disimpan di tempat sembarangan? Tidak. Di mana disimpan sepatunya? Di tempat sepatu yang khusus disiapkan. Karena ada memang siapkan di mama di rumah tak? Ada. Ataukah misalnya buku kalau sudah belajar sore
rak buku yang sudah kita sediakan. Ya, paham? Sudah paham tentang kebersihan tentang barang-barang? Nah, sekarang kebersihan tempat. Tempat apa saja yang kita bisa bersihkan? Tempat apa? Tempat tidur. Tempat tidur. Kalau bangun tidur, siapa yang membersihkan tempat tidurnya? Oh, masing-masing. Jangan suruh mamanya yang membersihkan tempat tidurnya, ya. Jangan suruh kakaknya. Kalian sendiri yang bisa membersihkan tempat tidur, ya. Karena mulai dari kecil kita sudah membiasakan diri untuk membersihkan barang-barang milik kita sendiri, ya. Paham? Apalagi yang bisa kita bersihkan? Yaitu tempat sholat. Karena dari Allah mencintai tentang kebersihan. Kalau tempat sholat kita kotor, Allah tidak suka. Kita juga yang kalau mau sholat nah kotor, pasti tidak nyaman. Ya? Paham? Paham. Dimengerti Harina? Nah, kita kembali pada sini tadi. Perhatikan gambar anak yang sedang apa itu? Mencuci tangan. Kalau misalnya kita mencuci tangan, kita mau apa? Mau makan. Jadi kalau sebelum kita mau waktu makan, kita harus cuci tangan. Cara mencuci tangannya itu seperti bagaimana? Nah, ini digosokkan supaya kotoran yang ada di sela-sela tangan kita bersih, dihilangkan. Gambar yang kedua, apa ini gambar kedua? Lagi menggosok gigi. Dalam keadaan apa kita harus menggosok gigi? Sesudah makan. Apa lagi? Sebelum tidur. Jadi menggosok gigi sebelum makan atau sesudah makan dan sebelum tidur. Selanjutnya, gambar apa ini? Ya, memotong kuku. Bagus, memotong kuku. Ada di sini yang panjang kukunya? Coba periksa kukunya. Ada tidak yang panjang kukunya? Tidak. Bersih semua? Alhamdulillah. Coba ibu periksa. Apa betul bersih kukunya? Iya, alhamdulillah sudah bersih kukunya semua. Jadi jagalah kebersihan sebelum kita memulai pekerjaan, sebelum memulai sesuatu yang akan kita lakukan harus dalam keadaan bersih. Selanjutnya, nah ini masalah tentang suci pakaian, bersuci pakaian. Ini adalah gambar apa ini? Mencuci pakaian. Ada di sini yang suka membantu orang tuanya mencuci pakaian. Nah, perempuan itu harus selalu membantu orang tuanya untuk mencuci pakaian. Ya, apa yang dilakukan orang tua kita selagi kita bisa membantunya harus kita bantu. Selanjutnya ini gambar apa itu? Gambar apa itu? Membersihkan rak buku. Biasa dilakukan di sekolah. Kita ada tempat kita di perpustakaan, bisa kita lakukan di situ. Selanjutnya, ini apa ini? Membersihkan tempat tidur. Yang tadi dijelaskan bahwa tempat tidur juga harus bersih supaya kalau kita tidur nyaman juga. Nyaman kita tidur. Selanjutnya, nah ini bersih tempat. Bersih tempat itu berdasarkan kalau misalnya di halaman rumah, ada halaman rumah kita bisa kita bersihkan ya, dari sampah-sampah yang berserakan supaya tidak ada lalat yang bisa menimbulkan penyakit. Kalau banyak lalat juga akan menimbulkan penyakit ya. Hingga di makanan kita langsung makan, tidak cuci tangan, langsung jadi sakit apa? Sakit perut. Selanjutnya ini ada bersih tempat sholat. Jadi kalau misalnya kita tidak membersihkan tempat sholat kita, berarti apa? Kotor. Ya, ada lagi membersihkan tempat tidur. Nah, sekarang aku akan memperlihatkan video
tayangkan di layar laptop. Tuh, mengapa kita harus menjaga kebersihan badan? Yang tadi sudah dijelaskan. Perhatikan baik-baik videonya. Perhatikan bagaimana caranya menjaga kebersihan badan. Rajin yang pertama, rajin mandi. Pagi dan sore hari. Perhatikan. Gunanya apa tadi? Bau badan hilang. Yang kedua, mencuci tangan. Perhatikan videonya, mencuci tangan. Agar tetap sehat. Jangan video. Yang ketiga, pakai pakaian yang bersih. Pakai pakaian yang bersih. Agar kuman dan bau tidak menempel di badan kita, ya. Nah, gunanya kita harus memakai pakaian yang bersih. Yang keempat apa itu? Menyikat gigi. Itu untuk menjaga kebersihan badan. Kebersihan badan. Minimal 2 kali sehari. Sebelum tidur juga, sebelum makan, bangun tidur dan sebelum tidur. Yang selanjutnya ya, ada mencuci rambut. Dalam keadaan mandi harus mencuci rambut. Mencuci rambut pakai apa? Sampo. Pakai sampo. Iya. Apalagi membersihkan kuku. Perhatikan ya. Jadi ada semua dalam pembelajaran kita bahwa harus membersihkan kuku juga. Nah, dapat bisa menimbulkan penyakit. Menyimpan kotoran di dalam kuku itu dapat menimbulkan penyakit. Perhatikan videonya, tetap fokus pada videonya. Membersihkan kaki. Hampir sama tadi dengan membersihkan tangan. Jadi kaki juga perlu dibersihkan. Karena banyak bakteri yang ada di sela-sela kaki yang bisa menimbulkan penyakit, ya. Nah, itulah pembelajaran video kita pada hari ini yang berkaitan dengan pelajaran. Nah, sekarang apakah sudah paham tentang pelajaran yang tadi yang Ibu jelaskan tadi? Sudah paham? Sudah paham semua? Mulai dari materi tata cara bersih badan, bersih pakaian, bersih barang-barang dan bersih tempat. Apa sudah dipahami? Sudah bisa dipahami? Sudah bisa dijalankan di rumahnya? Sudah. Kalau sudah bisa, coba katakan, insya Allah saya bisa. 1, 2, 3. Insya Allah saya bisa. Jadi sudah bisa membantu orang tua di rumah, sudah bisa membantu gurunya di rumah. Sekarang ya, kita akan Ibu akan memberi tugas lembar kerja, ditulis di kerja ada tugas tugas yang Ibu kasih untuk hari ini, dan setelah dikerjakan Ibu kasih waktu 5 menit untuk
Jadi ibu kasih tugas. Boleh? Kasih tugas? Boleh. Dikerja ya, dikerja. Sebentar dikumpul. Bisa juga dikumpul, bisa juga difoto untuk dikirim di Ibu Sunita sebagai hasil pembelajaran kita hari ini. Ya, dikerja dulu nak, dikerja dulu. Silakan kerja tugasnya dulu. Ya.